Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Anandia Putri. Saya dari Prodi Arsitektur dengan NIM 142021032. Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa sumber-sumber hukum Islam. Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril sebagai rahmat dan petunjuk bagi manusia, sesuai dengan firman Allah pada surat Al-A'raf ayat 52, yaitu, sungguh kami telah mendatangkan kitab Al-Quran kepada mereka dan kami jelaskan atas dasar pengetahuan sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Kemudian saya akan menjelaskan penjelasan singkat tentang turunnya Al-Quran. Al-Quran diturunkan kepada malaikat Jibril yang disampaikan langsung kepada Nabi Muhammad. Proses turunnya Al-Quran berlangsung selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari secara berangsur-angsur. Adapun tempat penurunannya yang dibagi menjadi 2, yaitu di Mekah dengan jumlah 86 surat yang diturunkan selama 13 tahun dan digolongkan dengan surat Makkiyah. Kemudian di Madinah dengan jumlah 28 surat yang diturunkan selama 10 tahun dan digolongkan dengan surat Madaniyah. Nama-nama dari Al-Quran, yang pertama adalah Alkitab, kemudian ada Al-Huda, yang berarti petunjuk. Disebut petunjuk karena bagi umat Islam, Al-Quran merupakan petunjuk dan pedoman dalam menjalani kehidupan. Kemudian ada Al-Furqan, yang berarti pembeda. Disebut pembeda karena bagi umat Islam, Al-Quran adalah pembeda hal yang benar dan hal yang buruk dalam menjalani kehidupan. Kemudian ada Asyifa, yang berarti obat. Disebut obat karena Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penyembuh dan penawar beberapa penyakit pada umat manusia, seperti sombong, ragu, syirik, dan riya. Adapun cara penurunan Al-Quran, yaitu pertama, Al-Quran diturunkan secara lengkap di malam Lailatul Qadar dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah atau langit dunia pada bulan suci Ramadan. Peristiwa dan sejarah turunnya Al-Quran itu kini diperingati sebagai malam nuzulul Quran. Kedua, usai diturunkan di langit dunia, wahyu Al-Quran ini diturunkan secara bertahap kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu selanjutnya, saya akan menjelaskan secara singkat sejarah tentang penulisan dan pengumpulan Al-Quran. Sejarah penulisan dan pengumpulan Al-Quran dilakukan pada masa Abu Bakar Asy-Syiddiq dengan usul Umar bin Khattab. Dilakukan karena banyak para hafiz Quran yang terjun pada Perang Yamamah, dan pada awalnya Abu Bakar Asy-Syiddiq menolak usul Umar bin Khattab karena ia takut berdosa. Hingga akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan pintu hati kepada Abu Bakar Asy-Syiddiq. Kemudian Abu Bakar Asy-Syiddiq langsung memanggil Zaid bin Sabit untuk mengumpulkan seluruh tulisan pada Al-Quran. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian tentang as-sunnah. As-sunnah menurut istilah syariat adalah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi SAW dalam bentuk ucapan, perbuatan, penetapan, sifat tubuh, serta akhlak yang dimaksudkan dengannya sebagai pensyariatan bagi umat Islam. Adapun sunnah menurut bahasa dimaknai sebagai jalan yang dijalani, baik terpuji atau tidak. Adapun beberapa fungsi sunnah terhadap Al-Quran, yaitu ialah yang pertama, sunnah berfungsi sebagai penguat atas apa yang dibawa Al-Quran. Kedua, fungsi sunnah sebagai penjelas atas apa yang terdapat dalam Al-Quran. Dan ketiga, fungsi sunnah sebagai mustaqillah atau menetapkan hukum yang belum ada hukumnya dalam Al-Quran. Lalu yang terakhir, ada beberapa penjelasan tentang ijtihad. Ijtihad adalah sebuah usaha yang sungguh-sungguh yang sebenarnya bisa dilaksanakan oleh siapa saja yang sudah berusaha mencari ilmu untuk memutuskan suatu perkara yang tidak dibahas dalam Al-Quran maupun hadis, dengan syarat menggunakan akal sehat dan pertimbangkan dengan matang. Dan ada beberapa metode dalam ijtihad, ialah ijma, qiyas, dan istidlal. Baik, sekian penjelasan singkat tentang sumber-sumber hukum Islam dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.